Ini saya bicara tauhid tingkat tinggi ini. Ciri orang yang sudah hablum minallahnya selesai, dia sudah memiliki yang namanya kesalehan individual, ditunjukkan dalam bentuk yang nyata, yaitu kesalehan sosial. Makanya itu yang dikatakan Nabi Muhammad, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Kesalehan itu bukan berapa banyak kita sholat, berapa banyak kita puasa, berapa banyak kita bolak-balik pergi ke haji, umroh, haji. No. Kesalehan itu ukurannya nyata. Seberapa bagus seseorang hubungannya dengan Allah, lihat seberapa bagus hubungan dia dengan manusia. Makrifat bukan ilmu yang tinggi, bukan. Makrifat adalah awalnya ilmu. Sampai di pasar saya menemukan sebuah buku. Dan buku itu tergeletak di emperan. Tidak di toko, tidak di etalase. Dijualnya pun hanya namanya di pasar. Di pasar itu jualan nggak pakai etalase. Kebanyakan kan pakai terpal, kemudian bukunya di situ aja, di terpal. Saya begitu melihat buku itu, ada energi itu. Energi. Seperti buku itu sedang menarik diri saya. Sama istri saya, kemudian berhenti. Saya tanya itu buku harganya berapa? 47.000. Dan bagi saya saat itu, buku itu terlalu murah. Ternyata isi bukunya itu, judul bukunya adalah 4M. Yang menulis seorang ulama besar, namanya Kiai Haji Hadirani. Dan saya beli buku itu, di rumah dibaca, ternyata buku itu bisa membebaskan segala keraguan saya tentang apa yang sudah saya jalani dalam pengalaman spiritual saya. Nah, ini ilmu kuno. Ini ilmu yang sudah dilupakan dan ditelan banyak zaman. Tapi ilmu ini luar biasa. Dan ternyata saya bisa ungkap. Ilmu ini adalah sejati dan inti sarinya Al-Quran yang 30 juz itu. Jadi Al-Quran itu isinya adalah pengantar untuk menemukan dia yang dibalik itu. Itu aja. Nah, jadi 4M bukunya itu. M yang pertama adalah ma'rifat. M yang kedua adalah musyahadat. M yang ketiga adalah mukasyafat. Dan M yang keempat adalah mahabat. Dan ternyata untuk mencapai tingkatan mahabat, mencapai tingkatan cinta itu, yang sebut tadi, tingkatan cinta, keintiman dengan Tuhan. Mereka yang sudah intim dengan Tuhan, saya yakin tidak akan takut yang namanya kematian. Bapak Ibu, mati itu apa sih? Mati itu sesungguhnya hanyalah pergantian pakaian buat mereka yang menganggap kalau dirinya adalah pakaian. Ulangi ya. Pusing nggak? Mati itu pergantian tubuh buat mereka yang menganggap kalau dirinya adalah tubuh. Mereka yang menganggap dirinya tubuh, mereka yang menganggap dirinya itu harta, mereka yang menganggap dirinya semua yang bersifat materi, dia akan diulang-ulang datang ke tempat ini berulang-ulang kali. Karena mereka tidak sadar kalau dirinya bukan itu. Tapi mereka yang sadar kalau dirinya bukan itu, bukan tubuh, bukan pikiran, bukan perasaan, tapi aku adalah sang kesadaran yang melampaui semua itu. Saya yakin tidak akan takut dengan kematian. Ini saya bicara tauhid tingkat tinggi ini. Makanya hujan-hujan begini mengajinya harus agak dalam itu. Biar menghangatkan otak yang beku ini. Dan nanti semua yang saya katakan akan saya tunjukkan ayat-ayatnya sebentar lagi. Makanya pantas Nabi Muhammad mengatakan awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama adalah mengenal Tuhan. Ma'rifat bukan ilmu yang tinggi, bukan. Ma'rifat adalah awalnya ilmu. Kalau ditanya ilmu tertinggi apa? Ya syariat. Puncak tertinggi dari ma'rifat adalah syariat. Apa syariat? Syariat itu menyangkut tata hubungan. Maka lihat seberapa bagus seseorang hubungannya dengan Allah, lihat seberapa bagus hubungan dia dengan manusia. Saya tidak percaya orang itu ilmunya tinggi, tauhidnya tinggi, tasawufnya tinggi.
kalau hidupnya banyak konflik. Gak percaya saya. Ciri orang yang sudah hablum minallahnya selesai, dia sudah memiliki yang namanya kesalehan individual, ditunjukkan dalam bentuk yang nyata, yaitu kesalehan sosial. Makanya itu yang dikatakan Nabi Muhammad, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Kesalehan itu bukan berapa banyak kita sholat, berapa banyak kita puasa, berapa banyak kita bolak-balik pergi ke haji, umroh, haji. No. Kesalehan itu ukurannya nyata. Seberapa terang cahayamu bagi lingkungan, seberapa berkah hidupmu bagi lingkungan, seberapa besar cintamu dan lingkungan mendambakan kehadiranmu. Jadi kalau di keluarga saja, keluarga kita tidak rindu kepulangan kita, udah gak usah bicara ilmu tinggi-tinggi lah. Bullshit itu. Saya terkenang dengan satu pernyataan dari seorang ulama besar namanya Bunda Teresa. Beliau mengatakan kata-kata yang sederhana. Kalau kamu ingin mendamaikan dunia, pulanglah ke rumah dan sayangi keluargamu. Simple. So simple. Tuhan yang gaib, dia sanjung-sanjung. Tapi manifestasi dari Tuhan yang nyata, yang namanya kehidupan diabaikan. Saya tidak percaya orang bertuhan membabat hutan. Saya tidak percaya orang bertuhan itu korupsi. Saya tidak percaya orang bertuhan menghujat orang lain. Saya tidak percaya orang bertuhan menghakimi orang lain dengan pikiran dangkalnya sendiri. Saya tidak percaya. Kalau dia sudah bertuhan, harusnya tahaluk biahlakilah seperti Tuhan menerima semua hambanya tanpa pilih kasih. Menerima semua hambanya apa adanya. Menerima semua hambanya, mengizinkan semua kehadirannya. Bapak Ibu, kenapa kita hari ini masih hidup? Siapa yang mengantarkan kita sampai hari ini? Yang mengantarkan kita hari ini adalah masa lalu. Coba lihat di masa lalu ada siapa? Cuma ada dua kelompok manusia, yang membenci dan yang mencintai. Dan kita hari ini bisa sampai di sini diantarkan oleh mereka berdua, yang membenci dan yang mencintai. Dua-duanya berjasa. Kita tidak akan menemukan keseimbangan kalau kita hanya menemukan mereka yang mencintai kita. Dan kita tidak akan menemukan keseimbangan kalau kita tidak ada orang yang membenci kita. Dan mereka telah dipersiapkan oleh semesta untuk mengantarkan kita ke detik ini. Siapa? Yang membenci dan yang mencintai. Lampaui dualitas itu. Semua mereka telah berjasa mengantarkan kita ke hari ini. Maka kita akan damai. Bisa berterima kasih pada semua orang apa adanya. Sesederhana itu. Banyak yang tanya sama saya, bagaimana ya supaya hidup damai? Terima semua manusia. Jangan dikasih label, ini kawan, ini lawan. Kamu akan damai. Semua ketidakdamaian berasal dari persepsi, pola pikir, emosi. Dari situ asal muasalnya. Makanya pelajari. Jadi orang yang tahu diri. Jadi untuk mencapai mahabbat, kunci pertamanya adalah ma'rifat. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 198, Allah mengatakan, Fa'iza afadtu min arafah, fazkurullah indal masy'aril haram. Wazkuruhu kama hadakum, wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Dolin itu dipanjangkan 5 harokat. Karena kalau tersesat itu jadi jauh perjalanan kita. Kalau nggak tahu jalan itu jauh jadinya. Makanya dipanjangkan 5 harokat. Ketika kamu sudah selesai dari Arafah. Nih, kata dasar ma'rifat itu Arafah. Arafah itu tempat mengenal. Bukan di luar diri kita. Arafah itu ada di dalam diri kita masing-masing. Jangan keluar dari situ. Wukuflah di situ. Berdiamlah di situ yang sesungguhnya. Itulah puncaknya pertemuan. Itulah puncaknya haji. Saya tidak menegasikan Arafah yang di Mekah. Siapa yang memberi tempat itu Arafah? Kan manusia. Apakah semua orang yang sudah dari Arafah yang di sana jadi mengenal Tuhan? Belum tentu. Apakah semua orang yang sudah wukuf di sana mengenal Tuhan? Belum tentu. Itu simbol.
Tidak selesai kalau kita sudah dari Arafah ke sana. Harus menuju pada Arafah yang di sini. Fa iza afattum min Arafah fazkurullah. Apabila kamu sudah selesai dari padang pengenalanmu, fazkurullah, ingatlah Allah. Indal masyaril haram. Di masyaril haram. Di aras yang suci. Aras tidak di luar dari diri kita. Ada di sini. Kalau kita mau membuka kode-kode rahasianya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tubuh kita ini memiliki kode-kode rahasia. Hanya mereka yang bisa membuka rahasia kode itu. Yang bisa memasuki semua elemen yang saya sebutkan tadi. Wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah dia sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Kita baru bisa ingat kalau ada yang ditunjukkan dia kepada kita. Pertanyaan, apa yang sudah Allah tunjukkan kepada kita? Hidangan langit apa yang sudah Allah tunjukkan kepada kita? Tunjukkan sama saya. Jangan cuma omong kosong. Apa yang kau ingat? Bagaimana zikirmu itu? Zikir bukan menyebut. Bahkan Tuhan pada awalnya juga tidak punya nama. Yang memberi nama kita sendiri. Jangan-jangan yang disebut-sebut dengan nama Tuhan. Bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tapi Tuhan yang diciptakan oleh konsep dan gambaran-gambaran buatan kita sendiri. Itulah pentingnya mengenal Tuhan dari Tuhan. Arab tu Robbi bi Robbi. Bukan mengenal Tuhan dari tulisannya, dari namanya, dari sifat-sifatnya. Kita tidak akan bisa mengenal air dari tulisan air. Kita hanya akan bisa mengenal air dari air itu sendiri. Fasilitasnya sudah ada di sini. Dia sudah kasih alamat kepada kita. Aku bersama kamu. Lebih dekat kepadamu daripada urat nadi leher. Para sahabat, apakah pengetahuan ini sudah telan zaman? Sudah? Itu yang saya maksud. Padahal ini justru kunci yang sangat dasar. Kalau kita tidak ma'rifat, kita tidak akan musyahadat. Musyahadat berarti menyaksikan. Lihat saya semuanya, para sahabat. Syahadat kita hanya di mulut kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal Allah bilang, aku meliputi segala manusia. Apakah ketika melihat si A, si B, si C, si D, bisa melihat dia? Kalau Allah mengatakan aku meliputi segalanya, apakah ketika melihat sebuah pohon melihat dia? Apakah ketika kita melihat semut yang berjalan yang kecil itu, kita bisa melihat dia? Sudah sampai di situkah syahadat kita? Kalau semua orang syahadatnya sudah diekstrapolasi dalam dimensi itu, tidak ada lagi orang yang menyakiti orang lain. Tidak ada lagi orang yang berani merendahkan orang lain. Bahkan ada orang yang membunuh orang lain. Gak ada lagi. Aku tidak melihat dia. Tapi aku melihat dia yang sesungguhnya pada dia. Aku melihat satu energi yang meliputi seluruh bentuk. Dia adalah sang kesadaran, dia sang keberadaan, dia sang kehadiran. Dia adalah Rabb al-Alamin. Tidak berbentuk. Dia adalah ruang, tapi energi. Dan dia bisa menerima semua, segalanya apa adanya. Muter-muter aja syahadat kita hanya di situ. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, walillahil masyriqi wal maghrib, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ ada wajahku. Sudah kita bisa melihat wajahnya di mana-mana. Bahkan dia mengenalkan diri kepada kita, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Aku tidak berawal, aku tidak berakhir. Semua yang zahir adalah aku. Semua yang batin juga adalah aku. Jadi ketika di dimensi ma'rifat kita belum sukses, maka kita tidak akan masuk dalam dimensi musyahadah. Ini pengetahuan kuno yang dasar, yang ditinggalkan kebanyakan orang. Karena kita lebih suka seperti robot, menjalankan sesuatu yang diulang-ulang tanpa kesadaran. Dan kita punya harapan, seolah-olah makin banyak ritual yang kita lakukan, makin banyak pahala di hari kemudian. Padahal hari ini faktanya, kita mengalami kekosongan, keraguan. Kita masih gambling dengan masa depan. Tidak gamblang dengan masa depan. Menghadapi yang disebut dengan kematian pun,
Kita masih ragu, masih takut. Pernah gak ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau saya mati nanti, kesadaran saya ada di mana? Pernah bertanya? Saya mau nanya Bapak Ibu, pernah ke bioskop? Pernah lihat layar di bioskop? Film diputar, nonton film. Habis diputar film, bubar, apakah layarnya hilang? Ada film, nggak ada film, layar tetap ada. Itulah kesadaran. Kamu mau mati, kamu mau hidup, dia tetap ada. Dan sekarang pun, dia ada. Dia sedang menyaksikan diri kita masing-masing. Bahkan kita sadar, kalau sekarang kita sedang disaksikan. Kenapa Bapak Ibu bisa mengatakan, saya sedang melihat tayangan ini? Siapa yang sadar kalau saya sedang melihat? Siapa yang menyaksikan itu? Sesederhana ini pengetahuan kuno yang dasar dilupakan. Kenapa ya kalau saya tidur, kok saya habis tidur bisa cerita? Kalau saya tadi malam mimpi. Padahal saya kan tidak sadar. Tetapi ketika sadar saya bisa cerita kalau tadi malam mimpi. Bahkan semua detail-detail mimpi itu bisa diceritakan. Pernah bertanya, siapa sesungguhnya yang menyaksikan itu? Coba ketika Bapak Ibu sedang marah. Ada yang sadar nggak kalau saya sedang marah? Ketika Bapak Ibu sedang membicarakan orang. Ada yang sadar nggak? Kenapa kamu membicarakan orang? Ada nggak itu? Selalu ada nggak itu? Selalu ada. Itu dirimu. Itu diri sejatimu. Yang tidak akan pernah mati. Ada film, nggak ada film. Dia tetap ada. Makanya kesadaran oleh orang-orang bijak diumpamakan seperti layar. Diumpamakan seperti langit. Ada awan, tidak ada awan, langit tetap ada. Dan dia tidak berubah dengan ada tidak adanya awan. Ada tubuh, nggak ada tubuh. Kesadaran tetap ada. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Karena kita menyangka seolah-olah diri kita adalah tubuh yang hancur itu. Itu yang menakutkan. Karena kita tidak pernah intim dengan kesadaran itu. Karena kita tidak pernah merasakan kehadiran. Makanya banyak manusia yang hidupnya terus mempersiapkan untuk mati. Padahal hidup pada dasarnya adalah merasakan sang kehadiran, sang kesadaran. Di sini, saat ini, sekarang. Nah ketika dia sudah musyahadat, dia akan mukasyafat. Apa mukasyafat? Kasyaf itu artinya terbuka tirai. Terbuka semua rahasia. Enggak ada lagi rahasia. Fakasyafna anka gido'aka pabasyorukal yaumal hadid. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu. Sehingga penglihatan menjadi tajam. Bapak Ibu, saya tidak melihat apa-apa di ruang kosong ini. Kecuali melihat dia. Di penglihatan saya, Allah, 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 Allah. Semuanya Allah. La ilaha illallah. Saya tidak banyak mengucapkan kalimat itu. Tidak banyak, tidak ribuan. Tidak seperti Bapak Ibu. Tapi saya menyadari kalimat itu. La ilaha illallah. Tidak ada. Yang ada cuma engkau. Apa yang menakutkan kita? Kalau sudah sampai di titik itu. Itulah yang namanya Sidrah Al-Muntaha. Itulah puncaknya kesadaran. Makanya kita diberi oleh Allah alat. Yang disebut dengan alat serba 4. Kita dikasih tanah, air, api, udara 4. Nabi Muhammad pun membuat lafaz Allah dari 4 huruf. Alif, lam, ha. Lafaz Muhammad pun dibangun dari 4. Mim, ha, mim, dal. Sahabat Rasul yang paling dekat dan bisa dipercaya pun 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di dalam diri kita pun yang 4 ini sangat dominan. Pendengaran, penglihatan, penciuman, pembicaraan. Coba, hilang aja salah satu dari yang 4 itu. Hilang instrumen, hilang alatnya. Sudah kelabakan hidup kita. Betul? Pertanyaannya, sudah kita memberdayakan yang 4 itu? Nanti saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran.
Rabi'ah itu bukan sosok di masa lalu. Rabi'ah itu adalah manusia modern saat ini yang sudah bisa menyadari kehadiran yang empat sebagai instrumen dari Tuhan. Itulah Rabi'ah Al-Adawiyah. Dan semesta sekarang ini sedang menunggu kehadiran Rabi'ah baru yang menyadari betapa hebatnya Tuhan sudah ngasih fasilitas yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau sudah terbuka kasyaf, bisa membuka rahasia. Berikutnya baru disitulah muncul yang namanya cinta. Di situ muncul yang namanya mahabbat. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Duh, kalau kita paham ya semua. Agama itu jadi cahaya. Tapi kalau kita bodoh, agama jadi bahaya. Membuat seseorang menjadi tambah sombong, bukan tambah rendah hati. Baru belajar ilmu sedikit, sudah berani menghakimi orang lain. Orang yang suka menghujat orang lain itu sebenarnya orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Tidak ada kaitan dengan orang lain. Inilah, saya bicara dulu dari satu pengalaman pribadi saya dengan istri saya mendapatkan buku 4M itu. Luar biasa. Ternyata itu adalah tuntunan untuk kita memasuki suatu yang sangat dahsyat dalam diri kita. Bapak Ibu, mari kita masuk dulu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Mohon izin saya tidak membacakan lafaz Arabnya karena kalau saya baca nanti terlalu lama. Dibacakan juga Bapak Ibu nggak ngerti. Jadi mohon izin dulu, bukan saya tidak bisa baca Quran. Saya lulusan pesantren Idgham Biguna. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu suatu sultan, suatu kekuasaan, sebuah otoritas. Jadi kadang-kadang kalau orang merasa punya otoritas sebagai pimpinan ini, pimpinan itu, kadang-kadang merasa yang paling berhak untuk menghakimi pihak lain. Ini diceritakan di Quran ini. Ada orang yang punya otoritas, punya kekuasaan sebagai si A, si B, si C, pakai gelar-gelar macam-macam lah. Begitu Ibrahim muncul dan Ibrahim ini akan berbeda dengan mereka, pasti mereka akan menghakimi Ibrahim. Ini cerita ayat ini keren ini sebetulnya. Dan ini sebetulnya sangat relevan dengan saat ini. Begitu ada yang berbeda, dianggap salah. Seolah-olah sama itu benar. Kan begitu? Betul nggak? Yuk sekarang kita belajar ya kearifan dari ayat ini. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya. Robbi allazi yuhyi wa yumit. Itu bahasa Arabnya. Kalau nggak dibacakan, penasaran juga. Tot nggak percaya. Ya, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah si orang ini yang sedang ya berdebat dengan Ibrahim itu berkata, saya dapat menghidupkan, saya juga dapat mematikan, gitu. Ini udah melampaui Tuhan. Karena merasa dirinya punya otoritas, punya kekuasaan. Kadang-kadang begitu ya. Ini sudah nekat ini, ya. Karena nggak mau dikalahkan, gitu. Makanya debat itu Bapak Ibu ujung-ujungnya hanya mengeraskan hati. Makanya Al-Quran tidak mengejarkan kita berdebat. Kalau ketemu dengan orang yang bodoh, kalau kamu merasa pintar, sudah terima orang bodoh apa adanya. Kasihan, belum pernah pintar. Tapi kan kamu pernah bodoh, sudah kelewat. Nah, kalau kamu berdebat dengan orang bodoh, ya jadi sama. Kamu belum pintar. Mau nggak disebut orang sadar? Mau. Kalau ketemu orang yang tidak sadar, terima orang yang tidak sadar apa adanya. Kalau kamu ingin disebut orang sadar, kan dia belum sadar. Sedangkan kamu katanya sudah melewati ketidaksadaran dan sekarang sudah sadar. Kalau sudah sadar, terima dong orang yang tidak sadar apa adanya. Ini malah orang yang tidak sadar dihukumi. Jadi saya suka bingung siapa yang sadar, siapa yang nggak sadar. Lalu Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Ditantang orang ini,
Coba kamu terbitkan matahari dari barat. Pusing nggak Bapak Ibu? Pusing ya? Sebentar. Kode-kodenya akan saya beri. Tenang aja. Makanya kalau di Quran ada kata-kata kiri, pasti urusan jasmani. Kanan, pasti urusan rohani. Yes? Kalau di Quran ada kata-kata bumi, urusan jasmani. Berarti langit, urusan rohani. Tes lagi. Kalau di Quran ada kata-kata timur, jasmani. Barat, rohani. Makanya tanda kiamat, matahari terbit dari barat. Ini ayatnya. Nah, kita selama ini menangkap seolah-olah benar-benar matahari terbit dari barat. Kiamatnya, hancurnya alam semesta. Padahal kiamat sendiri kan artinya hari kebangkitan. Bangkit dari ketidaksadaran, itu kiamat. Nah, di Quran dikatakan, Robul Masyriqain, Warobul Maghribain. Ada dua matahari loh, kata Allah. Satu matahari jasmani terbit dari timur. Kebagian semua orang matahari yang itu untuk proses fotosintesa jasmani. Itu ayah kita itu. Karena kalau tidak ada ayah, bumi ini nggak bisa ngapa-ngapain. Bumi tidak bisa melahirkan sebagai ibu pertiwi kalau tidak ada ayah yang namanya matahari. Tanaman tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tidak ada sinar matahari. Energinya dari sana. Setuju? Gak terlalu cepat saya bicara? Oke. Jadi matahari terbit dari timur. Sudah menyaksikan semuanya? Sudah. Sudah merasakan kehangatannya? Sudah. Sudah mengalami proses fotosintesa? Sudah. Sudah moyan unggal isuk? Nah, itu MUI namanya. Moyan unggal isuk. Itu kalau di Garut mau kemana? MUI. Itu berarti moyan unggal isuk. Kebagian gak itu? Kebagian. Asal mau keluar dari kamar, kebagian. Yes? Yes. Tapi ada satu matahari yang terbitnya dari barat. Berarti dari alam ruhani. Itu yang dialami Ibrahim di surat Al-An'am. Ibrahim melihat bintang. Melihat bulan. Melihat matahari. Kan matahari bintang juga. Kalian kadang-kadang suka lucu. Saya tanya, besaran mana bintang dengan matahari? Besaran matahari. Tuh, itu penyakit kulit. Disebut kecil itu bintang karena jaraknya jauh. Padahal ada bintang yang terdekat dengan kita. Namanya matahari. Teteh bintang. Jadi intinya Ibrahim itu bukan melihat matahari yang jasmani. Tileletik ya guys ningali. Ketika beliau mengalami pencerahan, mengalami kiamat, kebangkitan. Beliau mengatakan, aku sudah melihat matahari. Maka begitu lihat matahari, apa yang beliau katakan? Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan lagi orang yang musyrik. Aku sudah tidak syirik lagi loh. Karena aku sudah mengetahui jati diriku yang sesungguhnya. Setelah itu beliau mengatakan, Inni wajahtu wajhialilladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Indah sekali kalau tahu. Sering dibaca di Quran, di salat. Sorry, tahu artinya? Ya itu. Pernah baca surat Al-Baqarah ayat 258? Pernah kan? Pernah. Gimana cara bacanya? Cara bacanya, qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi wal masyriq. Masyriq. Itu cara bacanya. Begitu tanya isinya apa? Ah, teuing. Kajian teuing. Enggak, Ibu Yati, lajeng. Lepat Bu, kirang, sanes masrik. Masrik kok. Mangga Ibu Heni? Lajeng. Yang seri. Yang seri tuh. Yang serikeun saha? Ta eta inohong di Bojong Rangkong teh. Ya. Lain inohong sabongbrong, ya. Ngajak seri, tapi yang serikeun diri. Da belegu gue. Saumur-umur teh. Matahari terbit dari barat. Barat. Bapak Ibu, timur dan barat itu aya.
Bahkan matahari terbit dari timur pun nggak ada. Eta merasaan. Kan matahari itu diam. Bumi yang muter. Kenapa kita bilang matahari terbit seolah-olah bumi yang diam? Matahari yang nongol. Udah salah ilmu fisika kita. Mau kemana ibu? Mau lihat sunset? Sunrise? Ribut ke Gunung Bromo. Sore ribut ke laut. Cek panon poe teh. Dawing mah teu ka mana-mana. Eta panon poe teh sebetulnya mah hayang ngomong ke orang ari sia teh areling teu. Nanti wasa mungkin. Jadi ini dialog antara Ibrahim dengan orang ini, sebetulnya dialog antara yang tahu dengan yang tidak tahu. Lihat Bapak Ibu di akhir ayat ini. Lalu terdiamlah orang yang tertutup itu ketika dikasih tantangan. Tuhan menerbitkan matahari dari timur. Bisakah kamu menerbitkan matahari dari barat? Nah udah bingung tuh. Ini udah di titik penghabisan nih. Makanya debatnya kalah itu. Kalah itu. Udah gak bisa apa-apa lagi. Karena dia masih tertutup. Belum tahu jati dirinya. Belum pernah menyaksikan matahari terbit dari barat di dalam diri kita. Makanya di Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-18 dikatakan, saat Ashabul Kahfi meniti ke dalam gua, dia akan menyaksikan matahari terbit dari gua ke sebelah kanan tuh. Kanan tadi apa? Geus poho deui wae. Kanan apa tadi? Ruhani. Kiri? Jadi ini cerita matahari terbit dari sebelah ruhani. Kan kita punya dua aspek, ada jasmani, ada rohani. Keren gak ayat ini? Mau mengalami ini? Nah, makanya tidak boleh terus-menerus menjadi orang yang tertutup. Kode-kode rahasianya sudah ada di sini. Cuman kita nggak mengerti. Ini pengetahuan kuno, tapi ini dasar. Bapak Ibu, saya kasih tahu. Kalau kita sering bertemu matahari ruhani yang terbit dari barat, maka kita akan mengalami kiamat. Apa itu? Bangkitnya kesadaran. Kalau sadarnya sudah bangkit, dia akan sadar. Aku adalah kesadaran itu. Aku bukan tubuh, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan. Aku adalah kesadaran. Aku tidak pernah terkena yang namanya kematian.